balik lagi pada kita berdua. Dan ini sebetulnya bintang tamunya agak usang. Karena udah 3 kali podcast bareng kita. Dan itu bukan tanpa alasan. Tapi prestasinya fresh terus. Nah, jadi kalau kamu misalnya bosan dia lagi, lu nya aja yang nggak Iya. nggak berkembang. Harus lebih sering berarti bersaingan dengan bintang Iya, tamu ini. gitu kan. Jadi orang-orang yang diundang ke podcast kita ini orang spesial Bener. pasti. Dan Ngapain dia undang selalu orang? spesial, mempertahankan eksistensinya. Gua spesial, ternyata ya benar gua. Dia tuh pengen terus diundang di podcast, akhirnya dia berprestasi. Iya, dia nggak ngemis, gua minta. Iya, benar. Oke, Pia, halo. Pasti tahu ya, dia track recordnya ketua HMPS D3 Kebidanan. Benar. Orang yang sangat sibuk sekarang lagi beres praktek. Dan sekarang prestasinya Pia adalah Finalis Pilmapres. Oh ya, gue orang Sunda sih. P. Finalis Pilmapres tingkat Jawa Barat Banten yang mengalahkan 450 lebih Peserta. institusi kesehatan Oh. di Jawa Barat. Keren nggak? Apa itu? Dia masuk 10 besar. Nanti aku mau nanya. Ya justru itu, Bu. Jadi gue mau kronologis dulu, Bu. Jadi kita nggak akan cerita nanya dia dari mana atau Oh, siapa. kita udah tahu. Dulu dia diundang sebagai ketua HMPS D3 Kebidanan. Buat yang lupa bisa langsung cek aja Pia. Ada dirasa Sagita, ketua HMPS D3 Kebidanan. Yang kedua, dia sebagai juara Pilmapres tingkat institusi. Bahkan sebetulnya lebih bukan institusi karena ada kampus luar juga ya. Betul. Jadi mungkin tingkatnya tingkat lokal lah. Area Bandung Raya. Sekarang dia Jawa Barat. Finalis jenjang diploma bener nggak? Apa sih itu bener jenjang diploma? Aku harus tahu. Jenjang diploma itu jadi ada kategori S1 dan D3. Jadi pemilihan mahasiswa berprestasi dalam konteks dia ide-ide kreatif itu untuk inovasi lah hari ini. Kayak misalnya kalau Menteri Pendidikan kita ada Gojek misalnya dulu. Oh, Pia yang kemarin Iya, ngobrolin Bu. tentang inovasi. Inovasi. Sekarang sudah terrealisasi yang kemarin. Masih proses. Masih proses. Iya, seperti itu. Karena kalau untuk membuat produk inovasi itu kita harus berkolaborasi dengan S2 dan juga kan ini tentang teknologi ya. Jadi Iya. kita harus Jadi kamu teh Iya. melampaui zamannya ya, D3 tapi Langsung ke S2. pikirannya S2. Bener. Ya, karena inovasi aplikasi ya, Iya, inovasi betul. aplikasi. Kemarin itu judulnya apa sih yang di Pilmapres aplikasi nih? monitoring application of antiretroviral therapy for people with HIV and AIDS. Jadi monitoring aplikasi untuk HIV AIDS. Oh Jadi, iya. agar dia memang apa ya? Pengobatannya, Iya, dia terapinya rutin menjalani. jangan sampai kelewat. Iya, betul. Oh berarti Pia ini sebelumnya di podcast ini di podcast sebelumnya tuh dia membahas tentang aplikasi itu tapi masih di jenjang. Institusi atau lokal kita karena ada beberapa universitas Oh juga. dan ini adalah podcast lanjutan dari Pia. Itu ternyata dia dibawa ke Jawa Barat Banten dan masuk 10 besar. 10 besar. Gitu kan. Dan wah, lu kenapa bisa sih gitu? Berarti doa kita dikabulin dong. Kemarin kita cuma doain Pia. Iya dong. Pokoknya kamu ini lagi ya. Iya. Karena kemarin kan kita mau ajuin perwakilan DHB dan ternyata dapat lolos gitu kan. Gila nggak dari 457, Bu. Iya. Mana itu? Kampus. Sebetulnya itu bukan hanya diploma 3, Pak. Jadi jenjang diploma itu diploma 4 malah banyaknya. Oh. Oh, jadi Ya, jadi ada karena judulnya diploma. Iya, diploma ada diploma 3 dan diploma 4 dan kebanyakan itu diploma 4 dan fun fact-nya saya itu mahasiswa termuda yang masih di semester 4 karena saingan Gua merinding dong dengernya asli sumpah. Keren. Dan Ya. kamu Pia itu anak paling finalis termuda Iya. dan dari D3 juga. Iya, betul. Sempat di-mention juga sama mentor pada saat itu karena Hah? mahasiswa termuda gitu. Yang lainnya itu kan semester 6 dia. Udah tingkat 3. Lah. Dan ini dari DHB. Anak DHB loh. Anak DHB. Anak DHB gue merinding loh. Asli. Merinding. Ada gitu kan buat DHB kayak gini ya. Banyak loh. Tapi mereka tidak mau mengaktualisasi diri. Nah, masalah lu itu sebetulnya DHB suka insecure gitu ya, takut salah, takut ini. Sokoro harus didorong dulu. Pia nih buktinya Pia nih gitu. Kamu merasa pusing gak sih sebetulnya sibuk banget organisasi Betul. ini. Pas awal daftar ke tingkat wilayah kan memang disupport banget ya oleh kemahasiswaan tentunya.
Nah, saya nggak nge-expect bakal lolos. Tapi ternyata saat itu hari Jumat ada pengumuman lolos. Saya langsung menginfokan ke kemahasiswaan ke Bu Muti. Nah, Bu Muti sangat membantu saya pada saat itu. Kok Bu Muti aja ya Pak Ahmad Tangga? Iya, Bu Muti. Kan gua tugasin, masa gua terus. Nanti gua baper. Muti itu bilang, "Mut, pokoknya kawal Pia sampai beres." Ya, dan itu dibimbing dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, pada saat pengumuman lolos dan ke pengumuman seleksi itu hanya ada jangka waktu 4 hari. Jadi saya harus menyiapkan 4 hari dengan 3 kali presentasi. Ya, pertama itu presentasi capaian unggulan, yang kedua presentasi menggunakan bahasa Inggris tentang Sustainable Development Goals, lalu yang ketiga itu presentasi tentang produk inovasi. Dan itu ada 11 juri, dengan jurinya itu profesor. Seperti itu. Kamu udah kayak ujian tes sebelum Ya, betul. Ya, memang awalnya agak nervous ya, karena emang saingan saya itu memang sudah berat-berat matang lah. gitu ya. Dan kayaknya mereka sudah dipersiapkan matang juga. Tapi Iya. dia udah lebih matang. Tapi ternyata saya maksimalkan di waktu 4 hari itu untuk melakukan yang terbaik, karena ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk Membawa nama kampus, kampus. ya untuk keluarga juga gitu. Jadi saya berusaha yang terbaik supaya apa yang saya tampilkan di seleksi itu sukses lah gitu. Meskipun memang tidak terjun ke tahap nasional, tapi alhamdulillah saya merasa Kamu itu udah maksimal banget Ya. nih. Kamu nggak jadi jangan bilang gua nggak masuk nasional. Enggak, kamu udah maksimal Ya. banget dan Nanti keren kamu banget. coba lagi tahun depan. Ada Iya. setahun sekali kan? kalau sudah jadi peserta sudah tidak bisa lagi sih. Ya, nggak Paling bisa. Dia saya harus- bisa memotivasi untuk Yang lainnya Yang ya, lainnya. nanti dia jadi mentor, Bu. Oh, mentor. Makanya gua bilang ke dia, Pia kamu udah keren banget, udah menanam pondasi yang kuat gitu. Iya. Jadi yang berikutnya dia punya apa ya? Motivasi lebih ya. Iya, betul. Karena ya dia punya mentor dong. Benar. Ya, Terus ada kendala nggak? kendala. Karena kamu misalnya, dihadapin gue 11 profesor kayak gimana misalnya apa? Gimana sih rasanya? Gitu. Sebetulnya kalau nervous pasti ya. Ah. Tapi karena sudah dilatih sih sebetulnya, sering ketemu orang, sering sambutan pada saat proker gitu ya. Jadi Kamu kan ketika ketua MPS. ya, jadi ketika saya dihadapkan dengan juri itu nggak deg-degan Jadi lah bukan gitu, level mengalir aja. level awal lagi, tapi next level gitu Iya, ya, next level. mengalir aja gitu, karena memang saya suka berbicara lah gitu. Jadi kamu nggak ada cerita kamu ngomong blank gitu nggak ada? Enggak, alhamdulillah. Wah, Nggak mau nanya, apa sih hal yang paling susah kemarin waktu di yang proses ini. ada proses? Mungkin menyiapkan produk inovasinya ya, karena sebetulnya memang produk inovasi itu harus sudah diproses seperti itu. Jadi kalau untuk sarjana itu gagasan kreatif, kalau untuk jenjang diploma itu produk inovasi. Jadi harus sudah ada produknya seperti itu. Oh, dan kemarin Kendala memang Pia emang ya, itu belum ada. Belum ada. Karena hanya punya waktu 4 hari, 4 hari, harus betul. buat aplikasi. Iya, betul. Ya APK kayak di App Store, Google. Iya. Itu kan nggak bisa 4 hari dong. Iya, betul. Dan Sebenarnya bisa sih. Ya bisa Aku aja kalau punya kenalan IT. Ini di kampus kesehatan, Ya, bukan kampus tapi IT. tergantung dari fitur sih sebetulnya. Kalau aplikasi, kebetulan untuk fitur di aplikasi saya itu ada fitur chat. Nah, fitur chat itu memang lama seperti itu. Jadi bener Pia itu nggak lolos bukan karena dia idenya jelek. Tapi memang karena emang Karyanya belum ada. waktunya belum cukup. Ya, karena waktu kan itu mepet banget. Jadi Iya, dari betul. pengumuman langsung ke 4 itu hari. ke presentasi gitu kan. Apa yang kamu dapet ketika proses inilah gitu ya. Iya. Nah, Bertemu orang-orang hebat. Karena kan waktu itu di Unicom ya, saya belum pernah ke Unicom waktu itu di gedung. dari berbagai kampus. Iya, dari berbagai kampus, dan memang kebanyakan itu negeri ya. Jadi saya bisa bertukar cerita. Ngerasa insecure nggak? ketemu Iya, dengan pasti. awalnya. Pasti awalnya. Oh, Karena gitu. ya yang sama saya itu yang dari IPB dan sudah semester 6. Ah. Jadi dia jam terbangnya sudah cukup banyak Berarti lah ya lawannya gitu. Pia bukan kaleng. Ya. IPB, Ya IPB, ITB, ITB, Unpad. Unpad. Ya, gitu. Jadi kampus-kampus negeri lah ya gitu. dan kamu ada di jajaran mereka. Iya, betul. Jadi DHB itu sejajar loh, bukan di bawah. Ya. Benar. Jadi nggak usah lah kayak insecure kalau kalian kuliah di DHB. Karena semuanya itu sebenarnya tergantung proses. Ya, Tergantung buktinya Pia kuliahnya. bisa. Benar. Terus kamu gimana? Ketemu dengan mereka? Ya, Awalnya insecure, ngobrol-ngobrol insecure, ngobrol, dan memang sempat ngobrol dan diyakinkan oleh anak IPB pada saat itu. Justru mereka Pi. memotivasi. Iya.
kita semua bisa, katanya kita semua sudah hebat berada di sini kalaupun nanti tidak ke tahap nasional, tapi kita sudah hebat berada di sini seperti itu. Jadi kita saling memotivasi dan saling Dan dari menguatkan. situ kamu menjadi lebih ini. Ya. Dan lebih terbuka pikirannya. Ya. Jadi nggak lagi yang bucin, nggak lagi yang nggak ada lah kamu sama sekarang. Nggak ada, itu udah hapus. Apa itu bucin? Terus selain itu ada lagi nggak nilainya yang kamu dapat apa misalnya apalah gitu? Apa ya, mungkin untuk bertemu juri sih lebih tepatnya, jadi proud banget karena jurinya kan profesor gitu ya. Saya baru Dan kamu level D3, ya, level ketemu D3. profesor. Ya, dan itu kata profesornya, kata jurinya, "Oh, kamu diploma 3, jurusan apa? Kebidanan." Kaget ya. "Oh, Wah. kebidanan diploma 3." Gua merinding Iya, loh. katanya gitu. Terus? Kamu menciptakan aplikasi, nanti akan kolaborasi sama siapa gitu kan. Karena tahu saya dari D3. Ya udah saya jelaskan, saya nanti akan berkolaborasi dengan S2 di Stikes DHB seperti itu. S2 kebidanan Stikes DHB. Iya. Coba kalau aku masih kuliah, aku mau berkolaborasi sama dia. Sama Pia. Ada nggak momen-momen yang menurut kamu excited banget sampai hari ini ingat gitu? Ya tadi misalnya omongan dari profesor tadi atau kata-kata motivasi dari temen, ada nggak? di luar Sebetulnya ini? momen yang paling ingat tuh pada saat presentasi sih, presentasi capaian unggulan. Nah, ini mungkin saya akan memotivasi juga Oke, untuk oke. adik tingkat yang nantinya akan Jadi Pilma Pres ya ya misalnya. ikut Pilmapres untuk menyiapkan capaian unggulan. Jadi capaian unggulan itu merupakan capaian yang kita raih di jenjang kuliah dan minimal itu bisa kita raih tingkat provinsi. Minimal. Iya, dan itu harus kita persiapkan dari kita mahasiswa baru gitu, semenjak kita jadi mahasiswa, karena capaian unggulan itu tidak bisa disiapkan dalam satu malam. Jadi track record lah. Iya, seperti itu. Kita Kita punya harus- ikut di mana aja. Iya betul. Kita harus banyak mengikuti lomba dan kegiatan relawan yang waktu itu saya diapresiasi. Karena kan saya mengikuti relawan vaksin. Banyak banget. Iya, relawan DHB itu bencana. setahun jadi relawan Iya. vaksin. Dan Hampir bilang dipaksa sih, tapi kan manfaatnya Iya. banyak. Iya betul, manfaatnya sangat banyak sekali. Dan kita kan difasilitasi menjadi kampus relawan gitu Iya, kan. Ini harus kita manfaatkan. Sangat harus kita manfaatkan untuk mengikuti relawan karena ini sangat penting gitu ya. Selain pengalaman yang bisa kita dapat, kita juga bisa bisa lolos di tahap ini tuh karena kita mengikuti relawan gitu. Banyak kegiatan kemanusiaan yang kita ikuti, itu jadi nilai plusnya. Dan itu diapresiasi. Iya, diapresiasi. Dan juga untuk ketua. Nah, memang jadi ketua itu sangat banyak manfaatnya. Selain kita aktualisasi diri, kita juga dapat apresiasi dari juri. "Oh, kamu ketua ya?" "Iya, Pak, betul," katanya. "Oh, hebat ya, ketua himpunan mahasiswa kebidanan," katanya gitu. Ditanyain untuk prokernya apa saja gitu. Jadi Dan kamu jadi lain. Iya, Dan jadi kamu karena terbiasa iya, rapat betul. kerja. Iya, betul. Jadi itu bagian favorit saya di situ. Saat saya presentasi capaian unggulan. Dan itu kayaknya gua banget. Iya betul. Dan ada mahasiswa, salah satu mahasiswa di universitas yang ditanya, "Kamu nggak ada kegiatan organisasi?" katanya. Nggak ada, dan itu jadi nilai berkurang lah nilainya karena memang tidak ada nilai organisasi. Maka dari itu memang Pak Ahmad waktu itu mewajibkan untuk organisasi itu memang sangat penting. Berorganisasi Iya. lah. Jadi sistem Betul. poin menurut kamu berarti efektif. Efektif, karena memang sangat bermanfaat. Kamu ngerasain banget. Iya, ngerasain Jadi banget. Pilma Pres itu ternyata nilai itu juga gede banget. Iya betul, dari organisasi, apalagi jadi ketua. Wah, udah mah Apalagi jadi ketua. Wah, tahun ini kayaknya banjir ya. udah mah jadi dapat apresiasi. Iya, betul. Terus di kamu itu kan dapat perlakuan spesial lah. Ya. Karena jadi ketua, jadi relawan. Jadi kalau kalian mau dapat itu ya kuliah di DHB. Di grup pimpinan pasti saya tag. Iya. Iya. Ya. Jangan lupa, Pia itu pasti tiap minggu itu dia ada kewajiban dari pimpinan Ormawa di kita itu jadi relawan. Iya. Jadi rolling Pia dan dia enggak nyombong loh. Gue merasa udah di atas gitu. Kemudian dia turun tetap jadi relawan. Jadi dia ketika berada di atas di bawah mah di bawah. Sesuai porsinya. Iya. Itu yang gue suka banget gitu kan. Jadi Emang harus kamu kayak itu nggak ngebosenin menusun udah 3 kali. Dan ini bukti nih, cewek itu memang aduh aing mah dahsyat banget. Dari tadi mah cewek terus ya, jarang banget. Gua kok bingung gitu ya. Kenapa ya cowok udah mulai di bawah sekarang? Maksudnya di bawah. Ya emangnya rate-nya ya, Iya. aktualisasinya lah, aktualisasinya. Kok cowoknya kayaknya cuman memotoran gitu ya. Terakhir ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman semua terkait kamu sekarang ngambil Mapres, kebetulan gua kamu banyak pengalaman banget. Apa sih yang Ini kamu pesan yang ketiga kali kan udah 3 kali gitu. Harus Enggak, berbeda. MPS. Apa? Kayak, Dari basically inilah pengalaman Iya. Pilmapres. Manfaatkan selama kita masih menjadi mahasiswa deh gitu. Jangan hanya diam.
Kita cari pengalaman, kita cari perlombaan, kita cari organisasi yang emang nanti akan bermanfaat untuk kita, seperti itu. Dan ada salah satu quotes yang saya sendiri ingat banget jadi quotes favorit saya pada saat mentor menyampaikan di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah, yang dia mengatakan seperti ini, gapailah mimpi kamu setinggi langit, karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang memotivasi saya, seperti itu. Jadi nggak jatuh jauh banget Ya. Cuma udah tinggi terus Ya, seperti itu. Mau digantar di bintang-bintang. Ya, betul. Itu yang jadi motivasi Dan saya. jadi kamu sekarang jadi lebih ini loh. semangat ya, Ya, mau lebih tinggi, semangat. tinggi. Oke, thank you banget Pia. Kamu Ya makasih banget, luar biasa. Gue merinding banget ini bintang tamu ini. Makasih banget dan Sukses terus juga. sukses terus buat Pia. Semangat terus. Semangat terus, baru tingkat 2 semester 4 udah syarat prestasi. Bener. Diundang aja udah sampai 3 kali ke podcast kita. Dalam rentang hanya 6 bulan. 6 bulan. Per 2 bulan dia diundang. Nanti 2 bulan lagi kita lihat Pia diundang lagi. Oke, thank you banget ya Pia juga, buat teman-teman juga yang udah nonton. Pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.